Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Insani Arifah, mahasiswa ekonomi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Saya akan memaparkan terkait arah pembangunan hukum nasional Perundang-undangan Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya SE MH. Berikut penjelasannya. Yang melatar belakangi arah pembangunan hukum nasional adalah sistem reformasi tahun 1998 adalah pembenahan sistem hukum yang kemudian memiliki 4 kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 45 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengapa? Karena di pasal ini berimplikasi bahwa aspek penyelenggara negara harus sesuai hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber negara dan UUD 45. Kemudian, arah pembangunan hukum nasional memiliki 5 aspek untuk masa depan. Poin yang pertama, pembangunan hukum berdasarkan negara Republik Indonesia. Karena tujuan ini Indonesia sebagai organisasi tertinggi yang penyelenggaraannya harus berdasarkan pada 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Poin yang kedua adalah pembangunan hukum berlandaskan pada welfare state. Para peneliti ekonomi kerakyatan berpandangan bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang tidak sepihak pada rakyat dan kecenderungan pada ekonomi pasar. Poin yang ketiga, pembangunan hukum berlandaskan pada asas kemanusiaan. Arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan kemakmuran, keadilan haruslah dapat diakses semua kalangan masyarakat, termasuk juga kepastian dalam mendapatkan keadilan. Poin yang keempat adalah pembangunan hukum bertitik tolak pada tindakan afirmatif. Pada pembukaan UUD 45 yang menegaskan bahwa tujuan didirikannya Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Selain itu, pada pasal 34 ayat 3 UUD 45 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan dan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan poin yang kelima, pembangunan hukum mencerminkan check and balance. Konsep check and balance memungkinkan suatu cabang kekuasaan negara tertentu untuk menjalankan fungsi dan cabang kekuasaan negara lainnya. Sistem check and balance tersebut dalam konteks di antara lain adalah bahwa antara lembaga negara harus saling kontrol dan saling mengimbangi. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.